Assalamualaikum teman-teman, saya Susi Wulandari, mahasiswa UIN Araniri, Banda Aceh, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar neurologi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang neurologi. Nah, pasti teman-teman sering mendengarkan kata neurologi. Jadi, apa sih neurologi itu? Nah, jadi neurologi terdiri dari dua kata, yaitu neuro yang artinya saraf dan logi artinya ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa neurologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saraf dan berbagai kelainan yang terjadi. Kemudian ada sistem saraf. Nah, sistem saraf adalah sistem mengendalikan semua aktivitas kegiatan tubuh kita, seperti menggerakkan tangan, berjalan, berlari, dan sebagainya. Segala aktivitas tubuh kita, baik secara sadar dan tidak sadar, itu dilakukan oleh sistem saraf kita sendiri. Sistem saraf tersusun dari berjuta serabut sel saraf atau neuron yang berkumpul menjadi suatu berkas atau vakulum. Dan juga, neuron merupakan komponen utama dalam sistem saraf. Ketika sel saraf tidak tersambung, tidak ada pula yang namanya sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja tubuh, ya, misalnya tuh mata kita berkedip nih, jantung yang memompa darah dan sebagainya. Yang kedua itu pusat pengendali tanggapan. Contoh nih, pada saat lingkungan dingin, maka tubuh akan merasa dingin. Jadi itu seperti efek dari dalam tubuh kita seperti itu. Nah, yang ketiga itu alat komunikasi dengan dunia luar. Oke, lanjut. Sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Oke. 1. Yang pertama ini sistem saraf somatis. Jadi, sistem saraf somatis adalah sistem saraf yang dapat kita kendalikan nih. Ia berhubungan dengan panca indera. Nah, untuk sistem saraf yang otonom, sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang di luar kendali kita, yang bekerja di luar atau tanpa kita sadari nih. Jadi ini seperti bagi tugas ya. Kalau untuk organ-organ pada sistem saraf otonom itu ada maksudnya sistem saraf yang di otonom itu ada sistem saraf simpatis. Nah, untuk sistem saraf simpatis itu medula spinalis yang ada pada bagian tubuh, maksudnya bagian dada dan juga pinggang. Pada umumnya sistem ini memiliki fungsi dalam memacu kerja organ tubuh kita. Namun ada pula yang dapat menghambat kerja dari organ tersebut. Yang kedua itu ada sistem parasimpatik. Untuk parasimpatik itu kebalikan dari saraf simpatik nih, di mana saraf simpatik berfungsi memacu kerja organ tubuh, sedangkan parasimpatik berfungsi memperlambat kerja organ tubuh. Nah, oke. Itu untuk saraf tepi. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang perkembangan otak dan fungsinya. Nah, bicara tentang otak ini merupakan bagian terpenting loh dalam tubuh kita. Otaklah yang mengatur segala tindakan, perilaku, dan aktivitas yang kita lakukan. Di dalam otak kita terdapat pembagiannya lagi ya kawan-kawan. Jadi otak kita itu terdiri atas cerebrum, otak besar nih, cerebellum, otak kecil, brainstem, batang otak, dan limbic system, sistem limbik. Nah, untuk otak besar itu ada dibagi lagi nih menjadi otak kanan dan otak kiri. Nah, teman-teman pasti sering kan dengar otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan dan otak kiri itu fungsinya beda-beda loh. Otak kanan itu berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau EQ. Misalnya nih, sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, maksudnya dengan orang lain, serta pengendalian emosi. Nah, pada otak kanan ini pula terdapat kemampuan intuitif, kemampuan merasakan, memadukan, dan ekspresi tubuh, seperti menyanyi, menari, dan melukis.
Jadi otak kanan ini cenderung ke arah kreativitas nih kawan-kawan, untuk berimajinasi dan berpikir tentang seni ya teman-teman. Nah, sementara otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Jadi untuk yang pintar matematika itu otak kirinya yang dominan dalam berpikir. Otak kiri itu juga lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara logika ya, dan dalam berbahasa ya teman-teman. Oke, itu untuk otak kanan dan otak kiri. Oke, selanjutnya otak kecil. Nah, otak kecil ini memiliki fungsi yang besar bagi tubuh, walaupun namanya kecil tapi besar loh fungsinya untuk tubuh. Nah, jadi organ yang terletak di bagian belakang kepala kita ini berfungsi untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh loh kawan-kawan. Contohnya nih seperti menulis, mengunci pintu, mengendarai mobil, dan lain-lain. Otak kecil itu disebut juga dengan cerebellum. Nah, selanjutnya itu ada batang otak. Oke, batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari 3 struktur nih, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Nah, masing-masing dari struktur ini itu berfungsi dalam menghubungkan otak besar ke saraf tulang ya, ke saraf tulang belakang. Contohnya seperti gerakan mata, respon mata, gerak tubuh, pendengaran, bahkan pernapasan loh kawan-kawan, dan juga proses tidur. Dan yang terakhir yaitu sistem limbik ya, merupakan otak mamalia, terdiri dari hipotalamus, talamus, amigdala, hipokampus, dan korteks limbix. Nah, fungsinya ini yaitu mendukung berbagai fungsi seperti emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Jadi kita itu memang diatur semua oleh otak ya teman-teman, baik itu tingkah laku, emosi, ekspresi tubuh, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke sistem saraf dan neurotransmitter. Sistem saraf tersusun oleh 2 jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Sel saraf atau neuron merupakan sel yang menghantar impuls listrik di tubuh kita, atau sebagai messenger ya, pesan yang menyampaikan sinyal ke tubuh. Neurologia tidak bisa mengirim sinyal, itu perbedaannya. Neurologia hanya mendukung dan memberikan nutrisi ke neuron. Jadi mereka itu berbeda, neuron dan neurologia itu berbeda ya guys. Selanjutnya itu otak manusia terdiri dari 86 miliar sel saraf. Nah, banyak banget ya. Dari neuron itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu badan sel, akson, dan dendrit. Struktur sel saraf dimulai dari akson. Akson ini berfungsi sebagai transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Ini yang akan berujung ke organ atau otot. Yang kedua itu dendrit, itu bertugas menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak. Impuls saraf akan bergerak nih dari badan sel, yaitu berisi nukleus, yakni organel yang berisi material genetik, dan selubung mielin yang membantu kecepatan konduktif yang melewati sel saraf. Jadi di dalam sel saraf itu terdapat kabel, dan di dalamnya terdapat saraf, dan di antara satu sel saraf terdapat sinaps.
Nah, jadi seperti menggerakkan jempol, itu semua diatur oleh sel saraf dengan menghantarkan impuls listrik dari satu sel ke sel berikutnya hingga sampai nih ke saraf pada jempol. Jadi kita gerakan jempol ini aja itu diatur oleh saraf loh guys. Sel khusus yang berkomunikasi satu sama lain. Nah, pengertian itu dari pengertian neuron ya, dan pengertian dari neurotransmitter ini. Neurotransmitter itu adalah molekul kecil yang mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lainnya melalui sinaps. Nah, dengan cara ini mereka mengontrol semua perasaan dan emosi kita nih guys. Jadi seluruh aktivitas kita diatur oleh sistem saraf. Jadi bukan kita yang melakukan sendiri, yaitu diatur semua oleh sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang gerak refleks dan medula spinalis. Nah, gerak refleks ini terjadi di medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini setara dengan otak tadi ya, ini saraf pusat. Pengertian refleks merupakan gerakan tanpa sadar dilakukan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita nih jika mendapat rangsangan. Gerak refleks ini terjadi karena memang saraf kita memiliki insting jika terjadi bahaya di dalam satu bagian tubuh kita seperti kulit. Misalnya nih, kita ketika terkena panas secara otomatis kan tanpa kita berpikir untuk memindahkan tangan secara langsung bergerak menjauhi dari objek yang panas tersebut nih, memang refleks gitu kan. Nah, ketika gerak refleks ini tidak terjadi pada kita saja tetapi juga pada bayi loh. Gerak refleks pada bayi disebut gerak primitif ya. Macam-macam gerak primitif pada bayi itu yaitu seperti ini, misalnya ketika bayi baru lahir, misalnya ketika kita memegang pipinya nih, dia kan otomatis akan kepalanya itu akan ikut ke arah tangan kita. Nah, itu disebut dengan gerak refleks pada bayi. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.